Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2014, di negara Filipina, tepatnya di sebuah area persawahan, seorang warga melihat suatu kejanggalan pada genangan air di tepi sawah. Awalnya semuanya tampak biasa, namun ketika dia melangkah mendekat, warga tersebut terkejut saat dia menyadari kalau itu ternyata adalah sesosok jasad seorang perempuan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Jasad itu terlihat setengah berbusana, dan di sekitarnya ditemukan sebuah obeng dan beberapa rantai. Merasa panik, warga itu segera menghubungi pihak kepolisian. Ang 26 na taong gulang na babae natagpuang patay at walang saplot pambaba sa Kalumpit, Bulacan. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada pagi hari tanggal 14 Agustus 2014, tim kepolisian mendapatkan laporan adanya penemuan sosok jasad perempuan di wilayah Kalumpit. Setelah memeriksa jasad, mereka menemukan sebuah kartu identitas miliknya yang bernama Andrea Galang Espituru yang diketahui berusia 26 tahun. Dia tercatat tinggal di wilayah Kalumpit, Bulacan, Filipina. Andrea dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan panggilan N. Sang ibu bernama Gloria Espituru, sementara nama ayahnya tidak pernah disebutkan di media. Di dalam keluarganya, N ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang mana dia memiliki seorang adik. Sejak masa kecilnya, kedua orang tuanya selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kedua anak mereka, terutama dalam hal pendidikan. Melihat kerja keras ayahnya, N tumbuh dengan tekad yang kuat untuk membalas pengorbanan mereka melalui prestasi-prestasi. N dikenal sebagai sosok yang rajin dan cerdas di sekolah. Bahkan tidak hanya unggul dalam akademis, dia juga aktif dalam berbagai kegiatan, salah satunya paduan suara gereja. Lalu memasuki usia dewasa, N melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Computer Based Accountancy. Selama menjalani masa kuliah, N dikenal sebagai mahasiswi yang tekun dan bertanggung jawab. Usahanya tidak sia-sia karena setelah lulus dia berhasil mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Namun di tengah upaya membangun sebuah karir, N menerima kabar kalau ayahnya didiagnosis menderita penyakit ginjal dan dia harus menjalani pengobatan secara rutin seperti cuci darah. Mendengar kabar buruk itu, N pun akhirnya tidak lagi merantau. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia meninggalkan pekerjaannya demi merawat sang ayah dan mendampingi keluarganya di masa sulit. Setibanya di sana, N kembali mencari pekerjaan demi menutupi biaya pengobatan ayahnya serta kebutuhan keluarga sehari-hari. Setelah beberapa hari berusaha, dia pun diterima bekerja sebagai Human Resource Officer di sebuah perusahaan kertas. Tidak berhenti di situ, N juga perlahan merintis karir sebagai seorang model untuk menambah penghasilannya. Semua pilihan tersebut dia jalani karena sebagai anak perempuan pertama, N merasa memiliki tanggung jawab besar untuk berkorban demi keluarga. Meski memikul beban yang tidak ringan, N tidak pernah mengeluh. N menjalani kehidupannya dengan sikap ceria dan penuh semangat. Singkat cerita, seiring dengan aktivitasnya sebagai model, N kerap kali mengenakan pakaian-pakaian pendek. Hal itu bukan semata-mata tuntutan pekerjaan, melainkan juga karena dia merasa nyaman dan percaya diri dengan penampilannya tersebut. Berbeda dengan N, sang ibu yaitu Gloria selalu menasihati N mengenai cara berpakaiannya serta unggahannya di media sosial. Dia sangat khawatir akan kemungkinan buruk yang bisa terjadi kapan saja. Meski sering muncul perdebatan-perdebatan kecil di antara mereka, Gloria tetap memilih untuk mempercayai putrinya. Dia terus mengingatkan, mendoakan, dan memastikan N selalu berhati-hati setiap keluar rumah. Bertahun-tahun berlalu, kondisi keuangan N perlahan menjadi lebih stabil. Pada masa itulah dia bertemu dengan seorang pria bernama Erwan. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara yang berlangsung selama 3 tahun. Hubungan tersebut sempat berjalan serius hingga mereka mulai merencanakan pernikahan. Namun berbagai faktor membuat rencana tersebut harus tertunda. Penundaan itu menjadi pukulan emosional bagi N. Dia merasa kecewa dan terluka, hingga akhirnya dia memilih untuk menghentikan komunikasi dengan sang kekasih
lokasi selama hampir 3 minggu lamanya. Akhirnya saat itu kondisi batin N jauh berbeda dari hari-hari biasanya. Dia lebih sering murung tenggelam dalam perasaan kecewa akibat pernikahannya yang tidak berjalan baik. Untuk sejenak melarikan diri dari beban pikiran tersebut, N memutuskan pergi bersama teman-temannya pada tanggal 13 Agustus 2014. Sebelum berangkat, N berpamitan kepada ibunya. Dia mengatakan kalau dirinya akan pulang sekitar pukul 10 malam. Setelah mendapatkan izin, N segera meninggalkan rumah. Malam itu, dia menghabiskan waktu dengan menonton film sambil meminum minuman alkohol bersama teman-temannya. Meski begitu, N tetap menjaga kesadarannya agar dapat pulang dengan aman. Lalu tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat hingga jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Menyadari hal tersebut, N menghubungi ibunya untuk memberitahu kalau dia akan pulang lebih larut malam. Tak lama kemudian, N berpisah dengan teman-temannya. Biasanya dia pulang bersama Erwan, namun karena hubungan mereka yang sedang renggang, N akhirnya pulang seorang diri. Dia berjalan menuju jalan besar untuk mencari angkot, dan beberapa menit kemudian dari kejauhan N melihat sebuah angkot mendekat, lalu melambaikan tangannya agar kendaraan itu berhenti. Tanpa ragu, N pun langsung naik ke dalamnya. Di dalam angkot tersebut terdapat 3 penumpang dan seorang supir yang bernama Ramil, Melvin, Kalbo, dan Elmer sebagai supir. Pada awal perjalanan, N sama sekali tidak merasa curiga. Dia melihat angkot melaju di jalur yang semestinya. Namun, di tengah perjalanan, N mulai menyadari kalau arah yang ditempuh tidak sesuai dengan tujuannya. Ketika dia menanyakan hal itu, Elmer berdalih kalau dia ingin mengambil jalan lain agar lebih cepat. Namun beberapa menit kemudian, rasa cemas N semakin memuncak. Dia mulai berpikir kalau angkot tersebut seolah berputar-putar di kawasan yang sama, tanpa arah yang jelas. Pada saat yang bersamaan, kegelisahannya semakin bertambah ketika N menangkap gelagat aneh dari ketiga pria tersebut. Mereka tampak saling melempar pandangan, lalu sesekali mengalihkan tatapan ke arah tubuh N, seakan tengah mengamati sesuatu. Karena merasa semakin tidak nyaman, N pun berusaha mengambil tindakan. Dia meminta supir untuk menghentikan kendaraan agar dirinya bisa turun segera untuk mencari transportasi lain. Elmer pun menuruti permintaan N. Dia menghentikan angkot di sebuah jalan yang sepi. N turun dan berjalan menjauh dari angkot. Dia berniat mencari kendaraan lain meskipun kondisi jalan sudah sangat gelap. Setelah N turun, Elmer akhirnya membuka suara untuk memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan perbuatan tak senonoh kepada N. Tanpa banyak pertimbangan, dia mengajak ketiga penumpang pria tersebut yang ternyata itu adalah temannya. Dan mereka pun langsung menyetujui ajakan itu. Mereka pun mulai merancang rencana, sepakat untuk mengendap perlahan mengikuti N dari kejauhan. Sementara itu di sisi lain, N sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Tanpa kecurigaan sedikit pun dia melangkah pergi. Dia tidak mengetahui kalau keempat pria tadi ternyata telah turun dari mobil untuk membuntuti dirinya dan menanti waktu yang tepat agar dapat melancarkan aksi mereka. Di momen yang sunyi, dalam sekejap Ramil langsung menyerang N secara mendadak. Lalu dilanjutkan oleh Melvin dan Kalbo yang menahan tubuh serta membungkam mulutnya. Sementara itu Elmer memastikan agar tidak ada yang melihat mereka. Setelah situasi dirasa aman, mereka menyeret N ke area persawahan yang gelap dan terpencil. N berusaha melawan sekuat tenaga, namun tetap saja tenaganya tidak sebanding dengan 4 orang pria. N akhirnya terjatuh di tanah. Dia masih meronta-ronta menendang, tetapi perlawanan tersebut tidak membantunya. Dalam kondisi itu, tubuh dan nafas N semakin melemah. Tindakan bejat tersebut berlangsung tanpa belas kasihan. Pelaku seolah membagi peran menjadi 2 tim. Ramil dan Melvin bertindak lebih dulu, sementara Kalbo dan Elmer berjaga untuk memantau situasi sekitar. Ramil berusaha membuka busana N meskipun dia harus menerima banyak cakaran akibat perlawanan keras dari N. Untuk melancarkan aksinya, Melvin menyarankan agar N dicekik terlebih dahulu agar tidak mampu melawan lagi. Mendengar itu, Ramil segera mencekik leher N dengan sekuat tenaga. Rasa panas di lehernya terasa semakin menyiksa seiring udara yang kian menipis. Setelah melihat wajah N mulai membiru, Ramil akhirnya melepas cekikan tersebut.
Menyadari N semakin melemah, Ramil kemudian membuka busana N sepenuhnya. Setelah itu, dia pun langsung melakukan tindakan tidak senonoh kepada N. Tindakan tersebut dilakukan oleh mereka secara bergantian dan berulang-ulang. Ketika aksi mereka telah terpuaskan semuanya, ternyata mereka tidak berhenti sampai di sana. Di tengah aksi tersebut, Elmer mengeluarkan sebuah obeng dari sakunya dan seketika menusuk bagian paha N hingga membuat cairan merah mengalir deras. N pun semakin menjerit keras, namun Kalbo segera membekap mulutnya sehingga suara itu teredam. Lalu Kalbo pun kembali ke angkot untuk mengambil sebuah rantai. Kalbo dan Elmer melilitkan rantai tersebut ke leher N. Pada saat yang bersamaan, Ramil mengambil alih obeng yang sebelumnya digenggam oleh Elmer. Lalu dengan bantuan Melvin, mereka menghantam ujung obeng tersebut ke tubuh N. N tampak telah mati rasa. Dia hanya teringat pada wajah orang-orang yang dia cintai. Mungkin di momen menyedihkan itu dia bertanya di dalam hatinya, apakah hidupnya akan benar-benar berakhir di tempat gelap tersebut tanpa sempat mewujudkan satupun mimpinya. Seluruh tindakan keji itu dilakukan secara bersama untuk memastikan N benar-benar tewas. Hantaman obeng dan jeratan rantai perlahan membuat N kehilangan kesadarannya. Cairan merah juga telah menggenang di sekitarannya seiring setiap tarikan nafas terakhir yang dia lakukan. Dan akhirnya ketika N tak kuat lagi menahan rasa sakitnya, N pun mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah memastikan N tak lagi bergerak, mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan tubuh N tergeletak dalam kondisi mengenaskan. Singkat cerita, di sisi lain, di rumah N, keluarga N ternyata mulai diliputi kegelisahan. Hingga larut malam N tak kunjung pulang, dia tidak lagi bisa dihubungi. Ibunya berusaha menenangkan diri, berharap N hanya pulang terlambat seperti yang telah dia sampaikan sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu dan tidak adanya kabar, rasa cemas berubah menjadi firasat buruk. Keesokan paginya, keluarga N memutuskan untuk melapor kepada pihak berwajib karena N tak kunjung pulang dan sulit dihubungi. Beberapa jam kemudian, masih di pagi yang sama, seorang warga melintas di area persawahan dan melihat sesuatu yang aneh di sana. Dari kejauhan, dia menyadari adanya seorang perempuan yang berada di sebuah genangan air. Dia kemudian mendekatinya, dan betapa terkejutnya dia setelah melihat adanya sesosok jasad setengah berbusana. Terlihat kakinya begitu pucat, masih terbalut dengan sepatu berwarna putih biru. Menyadari adanya situasi berbahaya, warga tersebut segera menghubungi pihak kepolisian. Setelah laporan diterima, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian. Setibanya di tempat, polisi memeriksa kondisi korban dan memastikan kalau korban telah tewas meregang nyawa beberapa jam sebelumnya. Selain itu, di sekitaran jasad, polisi juga mengamankan sebuah obeng, rantai, serta pakaian dalam milik korban yang ditemukan tidak jauh dari lokasi korban. Untuk proses identifikasi, polisi memeriksa kartu identitas milik korban dan mereka berhasil menemukan nama korban yang tertera di dalamnya. Melalui informasi itu, polisi segera menghubungi keluarga N yang sebelumnya juga telah melaporkan kehilangan putrinya. Tak lama kemudian, pihak keluarga datang ke lokasi untuk mengkonfirmasi kalau jasad itu benar merupakan N. Setelah proses identifikasi, jasad korban diserahkan kepada tim forensik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta memastikan apa penyebab kematiannya. Beberapa hari berselang, tim forensik memaparkan hasil otopsi yang mengungkapkan sebuah fakta mengerikan kalau korban dieksekusi dan telah mengalami tindakan tidak senonoh sebelum dia dinyatakan meninggal. Selain itu ditemukan 20 luka tusuk yang tersebar di berbagai bagian tubuh korban. Terdapat juga luka cekikan yang menunjukkan adanya kekerasan yang bertahap sebelum kematiannya. Temuan medis ini sejalan dengan barang bukti yang ditemukan polisi di sekitaran lokasi. Sebuah obeng diduga digunakan sebagai alat menusuk, sementara sebuah rantai dicurigai dipakai untuk mencekik korban. Sambil menunggu hasil uji DNA dari beberapa barang bukti tersebut, polisi mulai memeriksa secara rinci perjalanan terakhir korban pada malam kejadian. Sejumlah teman korban memberikan keterangan kalau korban pulang menaiki angkot. Berdasarkan informasi itu, polisi menyebarkan foto N kepada masyarakat untuk mencari saksi tambahan. Upaya ini ternyata membuahkan hasil ketika seorang saksi mengaku sempat melihat N menaiki angkot berwarna hijau. Lalu saksi tersebut juga menyebutkan di dalam kendaraan itu sudah terdapat beberapa orang pria.
Tak lama kemudian laporan mengejutkan menghampiri polisi. Seorang supir angkot lainnya melaporkan kepada polisi kalau rekan kerjanya yang bernama Elmer sempat meminjam obeng miliknya. Obeng tersebut diketahui identik dengan alat yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari sinilah nama Elmer pun mulai mencuat ke permukaan. Elmer Johnson diketahui bekerja sebagai sopir angkot dan telah lama beroperasi di kawasan tersebut. Dia juga dikenal oleh rekan-rekannya sebagai pengemudi yang sering bergaul dengan beberapa pria lain yang bekerja di jalur yang sama. Kecurigaan terhadap Elmer semakin menguat ketika Gloria melihat foto dirinya. Gloria mengaku pernah melihat Elmer datang melayat ke rumahnya, bahkan mengklaim kalau Elmer ini sempat mengatakan kepada dirinya kalau dia adalah pengemudi angkot yang ditumpangi Anne. Ingatan itu seketika semakin jelas ketika Gloria teringat pernah melihat luka serta bekas cakaran mencurigakan di tubuh Elmer. Dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2014, polisi berhasil menangkap Elmer tanpa perlawanan. Dia pun langsung menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil interogasi serta kesaksian tambahan dari para saksi, terungkap kalau pada malam kejadian, Anne tidak sendirian di dalam angkot tersebut. 3 nama lain disebutkan berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Ramil Diarca, Melvin Ulam, dan Kalbo. Ketiganya diketahui ternyata juga bekerja sebagai supir angkot. Dia bukanlah penumpang di dalam angkot tersebut. Polisi pun segera bergerak cepat. Mereka berhasil menangkap Ramil dan juga Melvin. Dan setelah ditelusuri, ketiga pelaku yang sudah tertangkap itu sering menggunakan obat-obatan terlarang yang diduga menjadi pemicu mereka di hari kejadian. Namun hingga saat ini belum ada media yang menyebutkan kalau Kalbo telah ditangkap. Dan mungkin hingga kini Kalbo masih berhasil melarikan diri dan berstatus sebagai buronan. Sementara itu, para pelaku yang telah ditangkap sempat tidak mengakui perbuatan mereka. Meski demikian, bukti forensik berbicara lain. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya DNA para pelaku pada barang-barang bukti, termasuk DNA yang berasal dari cakaran korban yang ditemukan di beberapa bagian tubuh mereka. 3 pelaku yang telah diamankan dan dilakukan interogasi akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah kejadian ini menemui titik terang, perhatian publik terhadap kasus kematian Anne semakin meluas, terutama di media sosial. Salah satu wujudnya adalah munculnya halaman Facebook Justice for Andrea Galang SP Turu, yang mana hal itu bertujuan untuk mencari keadilan atas kematian yang dinilai brutal. Namun hukuman apapun yang didapatkan oleh pelaku, tetap saja kematian Anne meninggalkan ruang kosong yang tidak pernah benar-benar bisa diisi oleh keluarganya. Di rumah itu, setiap sudut menyimpan bayangan tentang seorang anak, seorang kakak, dan seorang perempuan yang pernah pulang dengan senyum, lelah, serta harapan sederhana untuk masa depannya. Begitu juga dengan pacar Anne, dia merasa sangat terpukul dengan kejadian ini. Tak terhitung berapa kali dia berandai-andai, seandainya malam itu Anne pulang ditemani oleh dirinya. Mungkin Anne kini telah menikah, membangun rumah tangga, atau setidaknya masih duduk bersama keluarganya di meja makan. Namun semua perandaian itu pada akhirnya berakhir di satu titik yang sama, di mana mereka tetap harus menerima kenyataan ini. Di balik tragedi ini juga terdapat isu sosial yang bisa kita ambil terkait cara berpakaian, pilihan hidup, dan kebebasan atas tubuh kita sendiri. Di mana perempuan selalu disalahkan dalam cara berpakaian, padahal pakaian hanyalah sebagai bentuk rasa nyaman seseorang dengan dirinya sendiri. Yang mana yang seharusnya disalahkan bukanlah tubuh atau pakaian korban, melainkan perilaku dari pelaku. Tanggung jawab selalu berada pada mereka yang memilih untuk menyakiti, bukan pada mereka yang menjadi sasaran kekerasan. Karena rasa aman bukanlah hak istimewa, melainkan kebutuhan dasar yang seharusnya dijaga bersama. Anne atau Andrea memang telah pergi, namun kisahnya tetap hidup, bukan untuk menghidupkan kembali luka, melainkan sebagai pengingat bahwa kejahatan tidak pernah boleh dinormalisasi, bahwa korban layak dihormati, dan bahwa keadilan meski tak pernah sempurna harus terus diperjuangkan. Untuk itu, mari kita doakan semoga pelaku yang mungkin masih bebas di luar sana dapat segera tertangkap. Dan yang paling penting untuk korban, semoga beliau mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.